Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pada materi pertidaksamaan irasional. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pertidaksamaan rasional, yaitu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan pertidaksamaan irasional. Jadi pertidaksamaan irasional sama juga memiliki bentuk umum. Kalau kemarin pertidaksamaan rasional bentuknya pecahan, kalau pertidaksamaan irasional ini bentuk umumnya adalah berbentuk akar. Untuk sementara akan saya jelaskan hari ini mengenai dua bentuk umum saja, yaitu bentuk umum yang pertama yaitu akar fx lebih dari konstanta. Di sini nanti tanda pertidaksamaan seperti biasa bisa diubah menjadi 4 macam. Bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Jadi di sini salah satu ruasnya berbentuk fungsi, salah satu ruasnya berbentuk konstanta. Kemudian bentuk umum yang kedua adalah akar fx lebih dari akar gx. Ya, jadi kedua ruas sudah ada akarnya dan kedua ruas juga berupa fungsi. Sama, nanti tanda pertidaksamaan bisa kita ubah menyesuaikan. Oke. Untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan irasional. Yang pertama adalah penuhi syaratnya. Penuhi syaratnya. Ketika ada akar fx, yang ada di dalam akar, maka syaratnya apa? Fx harus lebih dari sama dengan 0. Jadi ingat, syarat dari sebuah atau sesuatu fungsi yang ada di dalam akar itu tidak boleh negatif. Kalau kemarin di rasional kan tidak boleh sama dengan 0 karena kita dilarang membagi dengan 0. Nah, kalau di akar itu tidak boleh negatif. 0 tidak apa-apa, tapi nggak boleh negatif. Makanya syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi setiap ada ketemu fungsi yang ada di dalam akar, maka fungsi yang ada di dalam akar itu dipastikan lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ketika ada akar fx kemudian atau lebih dari konstanta atau fungsi, kita kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya akarnya hilang. Ya, jadi tujuannya supaya akarnya hilang. Kemudian yang ketiga, tinggal mencari himpunan penyelesaian. Ya, seperti biasa digambar menggunakan garis bilangan. Oke. Tidak usah terlalu lama, langsung saja saya berikan contohnya. Yang pertama, misal saya punya akar x min 3 kurang dari 2. Nah, ingat, langkah yang pertama dilihat dulu nih, fungsinya ada yang ada di dalam akar enggak? Oh, ternyata ada. Berarti langkah pertama kita penuhi syaratnya dulu, yaitu yang ada di dalam akar. Yang ada di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Apa yang ada di dalam akar? Ya, x min 3. Berarti x min 3 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x lebih dari sama dengan pindah ruas 3. Selesai, begitu saja, iya. Nah, kemudian langkah yang pertama penuhi syarat sudah, karena yang ada di dalam akar cuma 1, berarti cukup 1 saja syaratnya. Kemudian yang kedua yaitu kuadratkan kedua ruas. Berarti akar x min 3 kurang dari 2. Kita kuadratkan kedua ruas. Ingat ya, akar kalau dikuadratkan maka akarnya hilang, anak-anak. Ya, jadi kalau akar itu dikuadratkan maka akarnya hilang. Berarti ini tinggal jadi x min 3 kurang dari 4. Ya. Karena 2 dikuadratkan 4 ya. Berarti x kurang dari pindah ruas, berarti 4 plus
3. Ini tanda kurang darinya sesuai dengan soalnya. Tapi khusus untuk yang syarat harus ada sama dengannya. Berarti nanti satunya bolong, satunya tertutup ya. Oke, berarti X kurang dari 7. Dah, sekarang kita tentukan HP-nya. Langkah yang ketiga tentukan HP-nya. Ada titik 3 dan ada titik 7. Berarti kita buat garis bilangan. Seperti biasa, yang kecil di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan. Karena 3-nya tadi ada sama dengannya berarti dihitamkan. Karena 7-nya tidak ada sama dengan berarti bolong. X-nya lebih dari 3 berarti ke kanan ya. X-nya kurang dari 7 berarti ke kiri. Seperti biasa kita cari yang dilewati oleh keduanya. Ya, kita arsir ini. Berarti ada di tengah-tengah. Berarti HP-nya bisa kita tulis X di mana? Seperti biasa dari kiri 3, karena tertutup berarti kurang dari sama dengan X, karena terbuka berarti kurang dari 7. Dan X elemen bilangan real. Oke, tidak terlalu sulit ya. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke. Jadi itu. Jadi dilihat dulu bentuknya. Dia salah satunya konstanta atau dua-duanya fungsi. Kalau dua-duanya fungsi, berarti kita harus penuhi syaratnya ada 2. Kalau 1 ya 1. Bisa dipahami? Oke, contoh yang kedua. Misal saya punya akar X kuadrat min X lebih dari sama dengan 2. Oke, X kuadrat min X lebih dari sama dengan 2. Lihat, di dalam akar ada fungsi hanya satu saja, satu ruas, berarti satu saja syaratnya. Berarti syarat yang pertama pastikan X kuadrat min X lebih dari sama dengan 0. Karena syaratnya harus positif ya. Oke, berarti ini bentuk yang kedua ya. Kuadrat yang kedua berarti X-nya keluar, berarti sini X min 1. Jangan lupa yang kemarin kita pakai pembuat 0 dulu, kita sama dengan kan 0. Berarti di sini X-nya sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Ingat yang kemarin, persamaan ini kan termasuk ketidaksamaan kuadrat ini sudah. Yang pertama dulu saya jelaskan. Silahkan diingat lagi. Berarti ada 2 titik. X-nya 0 dan 1. Kita buat garis bilangan dulu boleh. Karena sama dengan berarti tertutup semua. Dihitamkan ya. Berarti 0 ini 1. Seperti biasa kita ambil titik uji. Kita ambil selain 0 dan 1. Berarti kita boleh ambil 2. 2 kuadrat dikurang atau di sini 2 berarti positif ya kan. 2 dikurangi 1 positif, berarti positif kali positif positif. Berarti di sini negatif, di sini positif. Karena lebih dari berarti yang diarsir yang sebelah kanan. Oke. Ini syarat yang pertama masih. Kemudian yang kedua, kita lihat apakah akarnya sudah habis. Sudah habis ya. Berarti langsung langkah yang kedua yaitu kuadratkan kedua ruas supaya dia jadi polinomial seperti kemarin ya. Oke, berarti akar ini langkah yang kedua. X kuadrat min X lebih dari sama dengan 2. Lebih dari sama dengan 2. Kita akar 2. Sorry, ini soalnya akar 2. Ini soalnya akar 2. Berarti walaupun di sini ada akar tapi di dalamnya kan tidak ada variabel, berarti tidak perlu syarat karena 2 sudah pasti lebih dari 0. Ya. Jadi ini soalnya ada akar 2-nya ya. Oke, berarti kita kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas, berarti dia jadi, ingat kalau akar dikuadratkan maka akarnya hilang. Berarti X kuadrat min X lebih dari sama dengan 2. Ini sudah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Bentuk yang pertama dulu. Ingat kalau pertidaksamaan kuadrat salah satu ruas harus 0 ya. Berarti 2 harus pindah ruas. Berarti X kuadrat min X min 2 lebih dari sama dengan 0. Ingat seperti biasa pembuat 0 ya. Kita faktorkan. Langsung pembuat 0. Berarti di sini X, di sini X.
Kemudian kalau dikalikan negatif 2, kalau dijumlah negatif 1. Berarti berapakah dia? Ya, berarti min 2 ditambah 1. Min 2 ditambah 1 min 1, min 2 dikali 1 min 2. Berarti x-nya sama dengan x min 2 sama dengan 0, atau x plus 1 sama dengan 0. Berarti di sini x-nya sama dengan 2, di sini x-nya sama dengan min 1. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita buat garis bilangan harus memenuhi atau digabung, memenuhi dua-duanya. Jadi nanti gambar yang pertama digabung dengan gambar yang kedua. Oke, kita gambar dulu ini yang kedua. Seperti biasa, menggunakan pertidaksamaan kuadrat. Ada titik min 1 dan 2. Jadi dihitamkan ya titiknya, karena ada sama dengannya, tidak ada yang bolong, berarti ini hitam semua. Yang kecil sebelah kiri berarti min 1, yang sini 2. Seperti biasa kita kasih batas. Kemudian kita uji dengan 0 ya, ada di tengah. 0 disubstitusi, 0 dikurangi 2 berarti negatif, 0 ditambah 1 berarti positif. Berarti negatif kali positif negatif. Berarti di sini min berarti di sini plus, di sini plus ya. Karena yang ditanya lebih dari, berarti yang diambil yang positif. Berarti sama-sama ke kanan dan ke kiri. Nah, anak-anak jangan lupa ini masih belum selesai. Ini grafik ini kita gabung menjadi satu. Kita cari irisannya ya. Kita cari irisannya. Oke. Kita gambar sesuai dengan garisnya. Tadi yang pertama itu ada 0 dan 1, berarti ada di sini. Dan dia ke kiri dan ke kanan, kan gitu ya. Kemudian yang kedua ada min 1 dan 2. Berarti min 1 itu kan ada di kirinya 0, harus lurus ya. Berarti di sini min 1 harus sesuai. Kalau 0 di sini berarti min 1 kan di kirinya. Kalau 1 di sini tadi kan min 1 dengan 2. Berarti ada di sini. Dan tadi juga ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk mencari kesimpulannya, kita mencari yang dilewati oleh keduanya. Berarti di sini batasnya. Nah, yang dilewati oleh keduanya. Ya, ini enggak, yang tengah enggak, karena tidak dilewati. Ini tidak dilewati. Berarti ini juga kita cari yang dilewati oleh keduanya. Oke, berarti kesimpulannya adalah HB-nya X di mana X-nya kurang dari sama dengan min 1 ya. Kurang dari sama dengan min 1, atau X-nya lebih dari sama dengan 2. Jadi kita ambil kesimpulan yang dilewati oleh keduanya, dan X elemen bilangan real. Jadi seperti itu ya anak-anak, untuk menentukan pertidaksamaan irasional. Jadi sama, kuncinya kamu harus bisa pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Ya, cuma mengubah bentuknya saja yang harus kalian pahami. Oke. Selanjutnya akan saya kasih satu contoh lagi, yang ketiga, yaitu bagaimana bentuk ketika kedua ruas ada akarnya dan ada fungsinya. Kalau tadi kan kedua ruas ada akarnya memang, tapi kan yang salah satu tidak ada fungsinya, berarti syaratnya cukup satu saja. Oke, sekarang saya punya akar X min 2 kurang dari sama dengan akar 2X plus 1. Oke, langkah pertama yaitu penuhi syaratnya dulu. Ingat di sini ada dua fungsi yang di dalam akar, berarti nanti syaratnya ada dua, yaitu X min 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini X-nya lebih dari sama dengan pindah ruas 2 ya. Syarat yang kedua, 2X plus 1 lebih dari sama dengan 0 juga. Berarti 2X lebih dari sama dengan min 1 ya. Berarti di sini X-nya lebih dari sama dengan min 1/2. Nah, wes ada dua syarat ini. Oke. Syarat sudah dipenuhi, berarti sekarang kita kuadratkan kedua ruas ya.
kita kuadratkan kedua ruas. Oke, berarti akar X min 2 kurang dari sama dengan akar 2X plus 1. Ya, kita kuadratkan kedua ruas supaya akarnya hilang. Berarti jadi X min 2 kurang dari sama dengan 2X plus 1. Nah, kita tinggal pindah-pindah ruas saja. Kita kelompokkan yang sejenis. Berarti X ini pindah, berarti jadi min 2X kurang dari sama dengan 1 turun. Min 2 pindah ruas berarti jadi plus 2. Paham? Berarti di sini X dikurangi 2X berarti min X kurang dari sama dengan 3. Ingat, kalau membagi dengan negatif berarti tanda harus dibalik. Berarti X lebih dari sama dengan min 3. Nah, karena ini linear semua berarti tidak perlu titik uji ya, langsung aja sesuai dengan tandanya. Berarti ada 3 titik. Berarti dihitamkan semua karena tidak ada yang bolong ya. Dihitamkan semua. Ada 3 titik, yang terkecil berarti min 3. Kemudian tadi berapa saja? Min setengah dan 2. Berarti di sini min setengah dulu. Min setengah dan 2 ya. Oke. Ini tidak perlu titik uji tapi langsung sesuai tandanya. X lebih dari min 3 lebih dari berarti ke kanan karena linear ya. Kemudian lebih dari min setengah ya, berarti ke kanan. Kemudian yang terakhir X lebih dari 2 berarti ke kanan juga ya. Seperti biasa kita cari kesimpulannya yang dilewati, karena ada 3 titik berarti yang dilewati ketiganya ya, berarti yang sini yang dilewati ketiganya. Bisa dipahami, sehingga kesimpulannya yaitu HP seperti biasa, X di mana X nya lebih dari sama dengan 2. Jadi kesimpulannya itu, untuk mencari kesimpulannya kalian cari yang dilewati oleh ketiga-tiganya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi kalau ada pertidaksamaan kuadrat berarti yang pertidaksamaan kuadrat dengan titik uji seperti biasa. Kalau linear berarti ya linear. Oke. Untuk menambah pemahaman Anda seperti biasa kita latihan soal ya. Biasakan kalian perbanyak latihan soal supaya nanti semakin lancar dalam mengerjakannya ya. Yang pertama, akar X plus 2 kurang dari 3. Yang kedua, akar X min 3 lebih dari sama dengan 1. Yang ketiga, akar X kuadrat min 3X lebih kurang dari 2. Kemudian yang keempat, akar X kuadrat plus 2X plus 6 ini yang ke ini gak usah dah, terlalu sulit, yang gampang aja. Kemudian bentuk yang kedua yaitu yang ada akarnya di kedua ruas ya, atau kita butuh 2 penyelesaian. Yang keempat, akar 1 min X kurang dari akar 2X plus 6. Akar 2X plus 6. Kemudian yang selanjutnya yang mudah-mudah saja. Yang keempat, yang kelima, akar 4 min 3X kurang dari akar
X plus 2. Dan nanti kalau ada soal-soal yang bervariasi lain, tinggal kamu ubah ke bentuk umumnya ya. Pokoknya bentuk umumnya salah satu ini harus ada variabelnya. Oke, mungkin ini saja latihan soalnya, cukup 5 soal. Silahkan dikerjakan dengan baik sesuai langkah-langkah yang sudah saya berikan. Kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.